Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan warning atau peringatan kepada seluruh kader Golkar agar mewanti-wanti agar jangan berani-berani dengan Raja Jawa. Ya, kalau kita melawan Raja Jawa, matilah kita. Itulah Bahlil Lahadalia. Dan kita tidak boleh main-main urusan ini. Kita sudah bersepakat, Golkar mendukung pemerintah, jangan pagi mendukung, sore setengah mendukung, malam bikin lain. Ini saya jujur aja. Saya nggak punya kepentingan apa-apa pribadi. Kepentingan saya ke depan adalah Golkar harus lebih baik dari sekarang. Karena itu, pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Udah, waduh ini. Dan sudah banyak kok, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah, tidak perlu. Dalam konteks ke depan, sampai dengan bulan November. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Bahlil Lahadalia terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar secara aklamasi dikarenakan mendapatkan dukungan terbanyak oleh DPD Golkar seluruh Indonesia. Kami serahkan panji-panji kebesaran Partai Golkar untuk dikibarkan ke seluruh penjuru Nusantara demi kejayaan Partai Golkar dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya izin dari seluruh peserta Munas, para senior, dan selalu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menerima panji Partai Golkar untuk dikibarkan di seluruh wilayah Republik Indonesia dari Aceh sampai Papua untuk menuju kemenangan dalam rangka menyongsong Indonesia masa depan terwujud masyarakat adil dan makmur. Pernyataan Bahlil Lahadalia tentang jangan main-main sama Raja Jawa, saya teringat dengan cerita Pandana Baban. Punya ada kesamaan. Waktu ulang tahun TNI di Cilegon tahun 2017, Pak Jokowi itu jalan kaki, naik ojek, jalan kaki, naik ojek. Istrinya tiba, naik ojek, jalan kaki, naik ojek, tiba setelah acara selesai. Gitu ya. Gatot yang menyambut bersama Tito waktu itu, menyambut kedatangan Presiden, mohon maaf Bapak Presiden, rakyat begitu mencintai TNI, membludak semua, tidak bisa terbendung. Ya, kata. Diam-diam, Jokowi tugaskan Pratikno. Telepon Kapolda Banten. Waktu itu Kapolda Banten Sigit, yang Kapolri sekarang. Kami tidak dilibatkan, Pak, kata. Ditelepon Korlantas sama Pramono Anung, kami tidak dilibatkan. Oh, begitu cara kau mengapakan saya. 1 bulan, 2 bulan kemudian, di pestanya anaknya Jokowi, Gibran ya. dan kemudian si Bobby itu, Rizal Ramli di samping saya. Menantu Jokowi. Pan, udah tahu Soeharto Raja Jawa yang sadis. Ini lebih sadis lagi gitu. Kau ngomong apa Rizal? Kau lihat dulu di mana Gatot kata. Panglima. Panglima Gatot itu duduk biasa-biasa di dekat anggota-anggota DPR, staf kedutaan. Pakai jalan. Kolehannya yang namanya Tito, yang namanya Ria Mizat, Luhut, Pratikno itu pakai mawar merah, panitia. Mau nyalam karpet merah itu tidak bisa dilewati Gatot. Dia berbaur nyalam. Waktu pulang mobilnya tidak bisa masuk. Bus. Istrinya duduk di kursi plastik. Aku bilang Erlangga, itu istri Panglima loh.
nunggu mobil, bus. Kami sama-sama naik bus. Terus aku bilang ke Rizal, game ini, aku bilang. Benar, 5 bulan sebelum waktunya dicopot dia Gatot. Dan jagonya Jokowi, dia pasang Muldoko. Muldoko ya. Tiba-tiba Muldoko dibikin berperan di pesta perkawinan itu. Itu style daripada Jokowi. Jokowi versus Surya Paloh. Saya terus terang galak. Sebelumnya Bahlil Lahadalia adalah Menteri BKPM atau Penanaman Investasi dan sekarang menjadi Menteri ESDM. Kita dengarkan penjelasannya. Jadi pemerintah sebagai kepala BKPM, saya tidak lagi menjadi pengusaha. Jadi udah selesai dan insya Allah sekalipun saya punya latar belakang sebagai pengusaha, saya bisa membedakan mana yang untuk kepentingan negara dan mana untuk kepentingan pribadi. Justru dengan pengalaman saya sebagai mantan pengusaha itu akan mencoba untuk memenuhi apa yang harus dilakukan perbaikan dalam rangka sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Itulah tekad daripada Bahlil Lahadalia yang tidak menjadi pengusaha setelah menjadi Menteri BKPM dan sekarang menjadi Menteri ESDM. Bocor halus juga mengulik tentang bagaimana Bahlil Lahadalia menjadi ketum Golkar dan kita dengarkan bersama-sama. Manggil-manggil nih orang-orang di elit Golkar, tak yang memang punya kekuatan di Golkar dan juga punya masa begitu. Gue ketemu lah ada lebih dari 4 orang yang ketemu juga dengan Bahlil. Dia cerita bahwa memang mempersiapkan diri untuk menjadi calon ketua umum Golkar. Bagaimana caranya? Ada juga salah satu yang ketemu sama Bahlil bilang, "Bang, kenapa memaksa untuk segera menggantikan Erlangga? Padahal ini konteksnya sebelum pemilu ya. Padahal kan Erlangga masih sah sebagai ketua umum Golkar sampai 2024. Kalau misalkan ini terjadi, apakah Bang Bahlil ini nggak takut di Erlangga Hartarto kan? Nggak takut di Setia Novanto kan?" C atau Zen, seberapa kuat sih dukungan grassroots ini DPD ke Bahlil? Sebelumnya Bahlil Lahadalia menjadi calon satu-satunya dari Golkar yang akan menjadi ketua umum Partai Golkar. Pada hari ini, Senin 19 Agustus 2024, bertempat di Sekretariat DPP Partai Golkar, Komite Pemilihan telah menerima dan melakukan verifikasi berkas pendaftaran bakal calon ketua umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional 11 Partai Golkar tahun 2024 dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Komite Pemilihan telah membuka pendaftaran bakal calon ketua umum pada tanggal 19 Agustus 2024 mulai pukul 16 sampai dengan pukul 22.00. Kedua, dalam tenggang waktu pendaftaran tersebut, Komite Pemilihan menerima 2 orang bakal calon ketua umum yang mendaftar atas nama 1. Ridwan Hisam, 2. Bahlil Lahadalia. 3. Komite Pemilihan telah melakukan verifikasi berkas persyaratan bakal calon ketua umum Partai Golkar yang telah mendaftar. 4. Nah, ini poinnya di sini. Berdasarkan hasil verifikasi berkas dan persyaratan bakal calon, Komite Pemilihan menyatakan: A. Berkas pendaftaran bakal calon atas nama Ridwan Hisam dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon ketua umum Partai Golkar pada Munas 11 Partai Golkar tahun 2024. B. Berkas pendaftaran bakal calon atas nama Bahlil Lahadalia dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan sebagai calon ketua umum pada Munas ke-11 Partai Golkar tahun 2024. Itulah pernyataan panitia yang mengatakan bahwa Bahlil Lahadalia memenuhi syarat untuk menjadi calon ketua umum Partai Golkar. Sebelumnya Rocky Gerung memprediksi bahwa ketua Partai Golkar akan diamputasi dan kita dengarkan pernyataan Rocky Gerung. Menurut saya, Anda, Erlangga Hartarto, di depan saya bilang Anda akan diamputasi itu. Nggak ada wartawan mau bertanya. Pak Erlangga waktu itu mungkin tersinggung, dia keluar dari ruangan itu kan. Saya tegur dia tuh, Anda undang saya, kenapa Anda tinggalin saya?
Jadi ada sesuatu di situ tuh. Kalau Anda alami itu secara fenomenologis tuh. Itu dasarnya coba. Sama tadi Pak Riza. Ya kita nggak beli partai yang memang nggak dibeli partai-partai itu. Partai-partai itu menawarkan diri. Bukan dipaksa dibeli. Mereka menjual dirinya. Ya, orang yang jual diri kan ya harganya rendah kan. PKS jual diri, PKB jual diri, Nasdem bakal lagi jual diri lagi kan rendah harganya. Kalau prediksi Anda sekarang, saya mau tanya prediksi Anda ke depan. Anda tadi sudah prediksi sebelumnya. Ya apa aja, lalu. tanya aja apa. PLT-nya Erlangga akan diamputasi. Iya. Ke depan siapa yang akan jadi ketua umum Partai Golkar? Ya jagoan BLT. Siapa? Siapa yang paling jago bagi-bagi BLT? Oh, BLT atau PLT maksudnya? Ya, Agus gue bilang PLT. Ya. Bakal ketuanya BLT. Iya. Bakal ketuanya PLT. Oh, BLT. Oke. Ya BLT siapa BLT? Singkatan dari apa BLT? Coba. B-nya siapa? Siapa Bang? Silakan. pakai mikrofon. L-nya? Iya. Pakai mikrofon. Apa susahnya nebak begituan? P-nya apa? Ya, nanti kalau saya sebut ntar marah orang. Oke, ya. Masih ada apa lagi? Oke. Udah, cukup, Pak Iman. Oke. Oke, makasih. Kita buktikan nanti ya. Nggak perlu bukti. Omongan dari Rocky Gerung. Tanggal berapa nih? 13 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar pasti ya, saya boleh bilang pasti adalah Bahlil Lahadalia. Saya bilang BLT. Yang bilang Bahlil dia tuh. Jokowi mau blackmail Erlangga dengan cara apa itu? Dan Erlangga mungkin bisa blackmail Jokowi dengan cara yang lain juga kan? Karena keadaan udah kira-kira setara itu. Jokowi udah kehilangan kemampuan mengatur politik karena pemilu udah selesai. Itu artinya seluruh sorotan potensi kepemimpinan ada pada Prabowo. Prabowo tentu tahu bahwa Jokowi masih berupaya untuk masuk dalam mengatur politik. Tentu dengan basa-basi kekuasaan atau kultur politik. Jokowi, Prabowo kan oke, Pak Jokowi silahkan apa masukannya poinnya tuh. Tetapi nggak mungkin orang seperti Prabowo atau Gerindra sebagai partai mau diatur oleh petahana yang sudah lemdak, itu nggak masuk akal. Jadi terlihat bahwa basa-basi politik Gerindra itu hanya dimaksudkan supaya sampai dengan lengsernya Pak Jokowi itu transisi kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo kira-kira smooth gitu. Ya. Poinnya tuh, apalagi gangguan-gangguan di parlemen melalui hak angket. Tetapi secara real politik kekuasaan itu sebenarnya udah pindah pada Prabowo itu intinya, sehingga bagi Erlangga lebih baik deal dengan Prabowo daripada deal dengan Jokowi pada akhirnya kan. Kan pada akhirnya yang mesti melindungi Erlangga atau Golkar kalau ada problem-problem hukum yang belum selesai, yaitu presiden baru, yaitu Pak Prabowo tuh. Nah itu poin kita. Tetapi juga Golkar punya semacam pesan internal yang akan ditagih oleh kader-kadernya supaya Erlangga itu lebih tampil sebagai pemimpin, jangan sekedar dapat portofolio 1-2 kursi misalnya kan. Kan Erlangga itu mengabaikan atau bahkan meninggalkan perintah Munasnya untuk dia jadi presiden kan. Nah, oke, itu semacam ya tukar tambah lah dengan anggota dengan hasil Munas bahwa Erlangga tidak jadi presiden, tetapi Erlangga mesti fight pada Jokowi supaya dapat kursi lebih banyak kan itu intinya. Nah, itulah Rocky Gerung yang menanggapi terkait daripada Erlangga Hartarto yang diamputasi oleh Presiden Joko Widodo dikarenakan Erlangga merasa dirinya sendiri yang berkuasa menjadi ketua umum Golkar padahal terpilih dikarenakan lirikan mata Pak Joko Widodo.